Halo teman-teman semua, apakah kalian sudah tahu pada masa kolonial ada kelas sosial yang berlaku di masyarakat suku Jawa, ada kalangan bangsawan dan ada juga golongan rendahan. Kelas ini tak muncul dengan sendirinya, melainkan konstruksi dari adat dan keyakinan yang kemudian dilanggengkan oleh pemerintah kolonial yang berkuasa waktu itu. Menurut pendapat antropolog Kuncoro Ningrat, ada 4 lapisan sosial masyarakat Jawa pada masa kolonial. Lalu, apa saja golongan tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, Ndoro atau bangsawan. Golongan Ndoro adalah orang-orang yang dianggap sebagai golongan tertinggi dibanding 3 lapisan sosial lainnya karena berasal dari kaum bangsawan. Status mereka juga masih terbagi lagi berdasarkan pangkat dan gelar sesuai dengan derajat kekerabatannya dengan di dalam keluarga kerajaan. Dengan kata lain, dalam tradisi Jawa yang dapat digolongkan sebagai kaum bangsawan atau Ndoro adalah para keturunan raja hingga derajat keempat atau kelima. Yang kedua, priyayi atau birokrat. Priyayi adalah mereka yang berasal dari kalangan pegawai dan kaum intelektual Jawa. Selain itu, priyayi juga termasuk golongan orang-orang yang menjabat sebagai petinggi pemerintah di era 1900-an. Golongan priyayi termasuk dalam golongan elit, yaitu orang-orang yang membawahi rakyat biasa, memimpin, mempengaruhi, dan mengatur masyarakat. Golongan priyayi masih terbagi lagi ke dalam 2 kategori, yaitu priyayi tinggi, keturunan ningrat, dan priyayi rendah, yaitu priyayi sekolahan. Konon, kata priyayi berasal dari 2 kata Jawa, yaitu para dan yai, yang artinya para adik. Namun ada versi lain yang menyebutkan bahwa priyayi juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu priya, yang berarti kekasih. Beberapa gelar priyayi yang umumnya digunakan oleh para bangsawan Jawa adalah Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng, Tumenggung, Raden Ngaten, Raden Roro, dan Mas. Berikutnya, wong dagang. Selanjutnya adalah kelompok wong dagang atau pedagang. Meskipun secara strata wong dagang masih di bawah golongan bangsawan dan priyayi, kelompok ini tetap menjadi golongan yang dipandang biasa oleh masyarakat. Pasalnya, pedagang-pedagang kaya pada masa kolonial memberi pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat. Bahkan, pada pemerintah kerajaan, bentuk hormat masyarakat kepada wong dagang juga akan semakin bertambah apabila pedagang-pedagang tersebut masih merupakan keturunan bangsawan. Yang terakhir, wong cilik. Golongan wong cilik disebut juga sebagai golongan tani dan kuli. Salah satu ciri usaha tradisional di Jawa adalah kondisi sosial ekonomi golongan ekonomi lemah atau wong cilik. Artinya mereka bukan berasal dari kalangan priyayi dan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa yang umumnya bekerja sebagai petani. Selain petani, tukang, dan pedagang usaha kecil juga termasuk dalam golongan wong cilik. Meskipun bukan kaum terpandang, golongan wong cilik berperan penting dalam mendongkrak perekonomian pada masa kolonial. Wong cilik lah yang memproduksi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta untuk diperdagangkan. Dan demikian pembahasan kali ini. Silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar tentang topik ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa.